Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki dari kelas IP 6C dengan NIM 1056411088819. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Agama Islam Kemuhammadiyaan dengan tema Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah Kehidupan dalam Berbisnis. Apa itu kegiatan bisnis? Kegiatan bisnis ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi atau perdagangan barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar sukarela. Prinsip sukarela dan keadilan. Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan intern atau organisasi maupun dengan pihak luar atau partner maupun pelanggan. Sukarela dan adil mengandung arti tidak ada paksaan, tidak ada pemerasan, tidak ada pemalsuan, dan tidak ada tipu muslihat. Prinsip sukarela dan keadilan harus dilandasi dengan kejujuran. Hasil dari aktivitas bisnis. Hasil dari aktivitas bisnis itu akan menjadi harta kekayaan pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah dan usaha sendiri, tidak berarti harta itu dapat dipergunakan semau-maunya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain. Harta memang dapat dimiliki secara pribadi, namun harta itu juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya dengan halal dan baik. Karenanya, terdapat kewajiban zakat dan tuntunan sedekah, infak, wakaf, dan jariah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam. Jalan perolehan dan pemilikan harta. Ada beberapa jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu yang pertama, usaha berupa aktivitas bisnis ekonomi atas dasar sukarela. Yang kedua, waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya. Yang ketiga, wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta pusaka yang diwariskan. Dan yang keempat, hibah, yaitu memberikan sukarela dari atau kepada seseorang. Dari semuanya itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha atau bekerja adalah harta yang paling terpuji. Kadangkala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang piutang maupun pinjaman. Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang, maka sudah berarti ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan perjanjian. Dalam hal utang, ini juga dianjurkan untuk sangat berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan untuk mengembalikan di kemudian hari dan tidak memberatkan diri serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Harta dari utang ini dapat menjadi milik yang berutang.
Harta dari hasil usaha bisnis ekonomi tidak boleh dihambur-hamburkan dengan cara yang mubazir dan boros. Perilaku boros di samping tidak terpuji juga merupakan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk berlaku tidak boros itu juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bisa menjalankan bisnis dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun administrasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pengelolaan usaha yang lebih baik. Semakin besar usaha bisnis yang dijalankan, biasanya akan semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke waktu. Dengan demikian, makin banyak aktivitas bisnis memberi manfaat pada masyarakat, akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta lebih banyak, atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis ekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bisa diakui bahwa seluruhnya merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti pada batas tertentu harus menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syariat. Di samping itu, dianjurkan untuk memberi infak dan sedekah sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat rezeki yang dikaruniai Allah kepadanya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.